Yo halo guys, jadi kalian kau bakal ngebahas semua atau membedah. Ya pokoknya kita bakalan ngebahas estetika dan jiwa sinema film Eropa. Udah sih gitu aja, kita langsung ke pembahasannya. Bisa dibilang estetika film Eropa itu ibarat lukisan yang hidup. Jadi mari kita bagi jadi 3 aspek utama. Oke, first yaitu visual yang atmosfer. Di Eropa, sinema bukan sekedar kemegahan, tapi juga soal mood. Contohnya di bagian warna dan komposisi. Mereka sering menggunakan palet warna alami atau desaturasi atau pucat gitulah untuk menangkap realisme. Komposisinya seringkali memberikan ruang bagi penonton untuk bernafas dan mengamati detail lingkungan. Seringkali disebut long takes. Sutradara Eropa sering menggunakan teknik defokus. Semua objek dari depan hingga belakang terasa tajam. Defokus adalah sebuah teknik untuk membuat objek dari depan hingga belakang terlihat terlebih tajam. Ini bertujuan agar penonton bisa memilih apa saja yang ingin mereka lihat dalam suatu frame. Ini membuat mereka lebih bebas dan seakan-akan tidak dipaksa untuk melihat satu objek saja oleh sutradara. Yang kedua, narasi yang anti mainstream. Merupakan struktur 3 babak yang kaku. Kalau cerita film Eropa cenderung karakter sentris, bukan sekedar plot sentris. Ceritanya seringkali berjalan lambat atau slow pace. Di bagian ending, jangan harap semua berakhir bahagia. Banyak film Eropa berakhir secara ambigu atau terbuka. Mereka ingin penonton pulang dengan pertanyaan, bukan sekedar jawaban. Karakter realisme manusiawi. Karakter di film Eropa adalah sebuah cerminan, bukan apirasi. Contoh seperti karakter anti-hero atau karakter dengan moral ambiguity. Tokoh utamanya seringkali sulit untuk dicintai. Mereka bisa jadi egois, pemalas, ataupun penuh rahasia. Tak ada batasan yang jelas antara orang baik dan orang jahat. Mereka digambarkan sebagai manusia biasa yang hanya mencoba untuk bertahan hidup. Tokoh utamanya jarang sekali digambarkan sebagai pahlawan yang sempurna. Ini yang kita sebut sebagai realisme psikologis. Kenapa kayaknya seperti itu? Karena film Eropa lahir dari luka dan sejarah perang. Pengaruh perang sendiri, pasca Perang Dunia Kedua muncul gerakan seperti neorealisme Italia. Para pembuat film tidak punya uang untuk studio besar, jadi mereka turun ke jalan memakai aktor amatir dan merekam kemiskinan apa adanya. Ideologi dan eksistensialisme. Budaya filsafat yang kuat di Eropa seperti pemikiran Sartre atau Camus membuat film mereka sering mempertanyakan eksistensi manusia. Niat lokal versus global. Ada kebanggaan pada identitas lokal, misalnya film-film Skandinavia yang dingin dan sunyi mencerminkan geografis dan sifat sosial mereka yang privat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang teknis. Bagaimana mereka membangun dunianya? Mise en scene, ini adalah segala sesuatu yang ada di dalam frame. Sutradara Eropa sangat teliti soal lokasi asli. Mereka lebih suka syuting di apartemen sempit yang berantakan daripada studio yang rapi. Editing dan ritme. Jika Hollywood menggunakan jump cut untuk memacu adrenalin, film Eropa menggunakan editing untuk membangun perenungan. Mereka tidak takut membiarkan satu shot bertahan selama 30 detik tanpa dialog. Musik yang minimalis. Penggunaan suara yang sangat minim dan detail seperti suara langkah kaki di atas salju atau dentingan sendok yang sangat keras dalam kesunyian untuk menciptakan kedekatan fisik dengan para penonton. Musik jarang sekali digunakan untuk mendekati emosi para penonton. Tidak seperti film Hollywood yang menggunakan musik-musik yang menegangkan. Sutradara Eropa sendiri seringkali mereka menggunakan keheningan atau suara alami lingkungan atau ambience untuk menciptakan ketegangan. Mengapa mereka membuat film yang sulit dipahami oleh penonton? Kritik sosial. Film-film Eropa cenderung menjadi alat untuk mengkritik pemerintah atau norma sosial masyarakat mereka. Spiritualitas dan realisme.
Mereka ingin menangkap kebenaran hidup sekecil apapun itu. Tujuannya bukan sekedar menghibur atau entertainment, tapi pencerahan dan koneksi. Emosi yang mendalam bagi mereka, film adalah bentuk seni tertinggi, setara dengan sastra dan lukisan. Bagi masyarakat Eropa sendiri, di negara-negara seperti Jerman, Prancis, ataupun Polandia, masyarakat melihat film bukan sekedar hiburan, tapi sebagai warisan budaya seperti museum. Bagi mereka ada rasa bangga lokal. Penonton di sana cenderung lebih toleran terhadap eksperimen visual yang aneh. Mereka tidak bertanya apa ceritanya, tapi bagaimana perasaan saat menontonnya. Di Eropa, film seperti ini didukung oleh subsidi pemerintah karena dianggap sebagai aset budaya. Secara global, bagi penonton umum, film Eropa mungkin terasa membosankan atau membingungkan. Namun bagi penonton lintas budaya yang mencari kedalaman estetika, ini sangat dicintai. Itulah mengapa festival film besar seperti Cannes atau Berlin selalu menjadi kiblat para sineas di dunia. Estetika Eropa mengajarkan kita bahwa diam itu sama dengan berbicara. Jadi apa kalian lebih suka film dengan aksi tanpa henti atau film yang membuat kalian merenung di depan layar selama 10 menit setelah kredit berakhir? Oke, jadi kurang lebih kayak gitulah ya adik-adik sekalian ya. Mungkin sekianlah untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan gua Bumi, and ciao.